Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga kakak semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita teruskan pelajaran kita, pelajaran matematika tentang pecahan. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Pecahan mempunyai berbagai bentuk dan juga berbagai nama. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, pada bagian atas dinamakan dengan pembilang, sedangkan pada bagian bawah dinamakan dengan penyebut. Pecahan 1/2, 5/12, dan pecahan 7/8. Jika dituliskan dalam angka, kita namakan dengan lambang pecahan. Jadi lambang pecahannya ditulis dengan menggunakan angka 1 per lalu angka 2. Sedangkan jika kita tulis dengan menggunakan huruf, maka dinamakan dengan nama pecahan. Jadi jika diminta disebutkan nama pecahan, maka tuliskanlah dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk angka. Jika diminta lambang pecahan, maka ditulisnya dengan menggunakan angka. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya, berikut merupakan contoh pecahan campuran, di mana pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi ada bilangan bulat dan ada pecahan biasanya. Untuk penulisannya, jika diminta lambang pecahan, ingat yang tadi dijelaskan, jika lambang pecahan maka dituliskan dengan menggunakan angka. Jika diminta nama pecahan maka dituliskan dengan menggunakan huruf. Contoh, pecahan campuran 5/4/8. Jika ingin dituliskan dalam bentuk huruf atau disebutkan dengan nama pecahan, maka kita urutkan dari bilangan bulatnya terlebih dahulu. Tulis 5, kemudian baru pecahannya 4/8. Jadi jika ditulis menjadi 5/4/8 sesuai dengan penyebutannya. Contoh yang lainnya, kita tulis dulu bilangan bulatnya 13, lalu baru tulis pecahannya 2/5. 13 2/5. Ingat, jika diminta lambang pecahan maka ditulis dengan menggunakan angka. Jika diminta nama pecahan maka ditulis dengan menggunakan huruf. Bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh, 0,3, maka pecahan tersebut ditulis dan dibaca sesuai dengan angka yang tertera, 0,3. Contoh yang lain, maka pecahan tersebut ditulis dan dibaca juga sesuai dengan angka yang tertera, 0,25. Ingat, 0,25 bukan 0,25, tetapi 0,25. Jadi ditulis atau dibaca sesuai dengan angka yang ada. Contoh lainnya, pecahan tersebut dibaca 5,205. 5,205 bukan 5,205, tetapi 5,205. Contoh lainnya,
maka pecahan tersebut dibaca atau ditulis dengan 24,005. 24,005. Bedakan ya. Jadi, jika angka di sebelah kanan koma dibaca atau ditulis sesuai dengan angka yang ada, tetapi jika angka di sebelah kiri koma dibaca sesuai dengan urutan bilangan. Jika puluhan, maka dibaca dengan puluhan, jika bilangannya ratusan, dibaca dengan ratusan, dan seterusnya. Oke, perhatikan. Bilangan 24,005. Seperti yang tadi dijelaskan, bilangan yang di sebelah kanan dibaca sesuai dengan angka atau bilangan yang tertera atau yang tertulis. Maka di sebelah kanan merupakan bagian pecahan, terdiri dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jika angka di belakang atau di sebelah kanan koma cuma 1, maka pecahannya per 10. Jika ada 2, per 100, jika ada 3, per 1000, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian sebelah kiri koma atau di depan koma merupakan bilangan bulat, maka ditulis atau dibaca sesuai dengan urutan bilangan, satuan, puluhan, dan seterusnya, ratusan, ribuan, puluh ribu, dan seterusnya. Bentuk pecahan yang keempat adalah persen atau per 100. Persen adalah pecahan yang penyebutnya bernilai 100. Jadi pernya adalah per 100. Berikut adalah lambang persen yang artinya per 100. Contoh, 50% itu sama dengan 50 per 100. 5% sama dengan 5 per 100. Untuk penulisannya sama seperti yang lainnya, ada lambang pecahannya, lalu ada nama pecahannya. Lambang pecahan ditulis dengan menggunakan angka dan nama pecahan ditulis dengan menggunakan huruf. 50% maka ditulis menjadi 50%. Seperti biasa, 50%. 5% ditulis 5%. 18% ditulis 18%. Contoh lainnya, 63%. 63%. Jadi untuk persen dibaca atau ditulis sesuai dengan urutan bilangan, satuan, puluhan, ratusan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sekarang kita coba dengan beberapa pertanyaan ya. Dari 4 pilihan berikut atau 4 pecahan berikut, yang manakah bilangan persen atau pecahan persen? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Oke, yang kedua ya. Selanjutnya, dari 4 pecahan berikut, yang manakah bilangan pecahan campuran? Pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang ketiga. Terakhir, dari 4 pilihan berikut, yang manakah bilangan pecahan desimal? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Betul, yang keempat. Nah, mudah ya. Jadi untuk membedakannya, jika persen, maka nanti ada lambang persen di samping angkanya. Jika pecahan campuran, maka pecahannya nanti terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika pecahan desimal, maka angkanya terdapat koma. Baik, demikian ya untuk hari ini tentang bentuk-bentuk pecahan. Untuk lebih jelasnya lagi atau untuk lebih pahamnya lagi,
kita bisa kerjakan soal-soal latihan yang Bapak berikan. Demikian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.